Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu biasa ke-23, 4 September 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat dan berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menurut Lukas, kita bersama-sama merenungkan bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pernah saya menanyakan kepada teman saya, "Mengapa kamu mau jadi Katolik? Mengapa kamu mau menjadi pengikut Kristus?" Jawaban dia, karena dia sungguh percaya kepada Yesus. Itu jawaban yang dilontarkan oleh teman saya. Seseorang menjadi orang Katolik atau masuk menjadi Katolik tentu saja memiliki alasan. Mungkin ada yang menjadi Katolik karena warisan dari orang tuanya. Seperti halnya saya menjadi Katolik karena orang tua saya. Mungkin ada juga yang menjadi Katolik karena status perkawinan, karena orang tersebut menikah dalam sakramen perkawinan. Namun bagi kita, menjadi Katolik merupakan keputusan yang sungguh-sungguh dan menjadi pilihan hidup. Seperti halnya teman saya tadi mengatakan, "Saya percaya kepada Tuhan, kepada Yesus." Berarti itu adalah pilihan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini di mana orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus, ketika orang-orang banyak itu mengikuti Yesus, Yesus mengajukan persyaratan. Bagaimana jika mengikuti Dia?
Ada 3 hal penting yang kita renungkan pada hari ini untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Pertama, yaitu keberanian untuk melepaskan dari ikatan kekeluargaan. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan bagaimana jika mau mengikuti aku harus membenci keluarga, orang tua, dan seterusnya. Tentu saja Yesus tidak bermaksud untuk menghapus perintah Allah yang keempat, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Bukan itu maksud Yesus membenci orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi di sini Yesus menekankan pentingnya seorang murid memiliki komitmen untuk mengikutinya dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Pengikut yang sepenuh hati itu tidak akan memperhatikan ikatan manusia seperti kerabat sampai pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kehilangan nyawa demi Yesus. Jadi relasi kekerabatan itu tetap ada, tetapi janganlah itu menjadi utama sehingga menghalangi relasi ilahi dengan Tuhan dan kerajaannya. Poin yang kedua adalah rela menderita dengan memikul salibnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perkataan ini sudah diungkapkan Yesus sebelumnya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Salib merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cemooh, serta penyangkalan diri. Poin yang ketiga adalah melepaskan diri dari segala miliknya. Untuk menjadi muridnya, Yesus menghendaki supaya orang memiliki sikap lepas bebas terhadap harta yang fana di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid-murid Yesus yang dituntut siap untuk menjalankan perintah tersebut. Jangan menjadikan alasan bahwa keluarga itu menghalangi untuk melayani Tuhan. Jangan pernah mengeluh jika salib yang kita pikul terasa berat, serta menjadi murid Yesus yang tidak terikat pada harta duniawi. Hidup sebagai pengikut Kristus berarti apa yang dihayati dan dikehendaki Yesus haruslah kita ikuti dengan sepenuh hati. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama menjadi pengikut Kristus yang siap, yang dengan sungguh-sungguh mau menjalankan perintahnya, mau mengikutinya dengan sepenuh hati. Dan tentunya ketika kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita pun dapat menjadi pewarta sabdanya, dapat mewartakan sabda, mewartakan kebaikan, mewartakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.